Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berhubung karena kelas 3 tidak hadir ya hari ini, jadi ibu jadikan satu kelas, nggak apa-apa ya? Tadi sudah berdoa belum? Sudah. Nah, untuk kedua kelas 3 boleh diikuti doanya. Kedua, hari ini siapa yang tidak hadir? Semua, Bu. Apa kelas 3? Oke, untuk kelas 2 hari ini kita akan belajar tentang IPA ya. Ya. Dan kelas 3 tentang IPS. Kelas 2 berhubung kemarin kan minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang IPA, jadi sekarang ibu langsung bagikan kelompok saja ya. Siap Ya, Bu. diisi dan jangan ribut ya. Ibu ke kelas 3 dulu. Kemudian yang kelas 3 minggu kemarin kita telah belajar tentang IPS dan ibu langsung saja membagi kelompok ya. Oke, kelas 2. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Jadi kesimpulannya apa yang didapat? Kesimpulan dari tugas kelompoknya, Bu ya? Ya. Yang pertama itu, Bu, keuntungan hewan ayam. Ayam itu memperoleh telur dan dagingnya untuk sumber protein, terus dikonsumsi untuk sendiri, bisa dijual juga. Terus kalau sapinya memperoleh daging dan susu, terus kemudian bisa dimanfaatkan untuk tenaga kerja tambahan. Misalnya di desa sapi bisa dimanfaatkan untuk pembagian sawah. Terus yang ketiga itu ada kambing, memperoleh daging dan susu, kotorannya bisa dimanfaatkan sebagai organik. Terus yang keempat itu tentang keuntungan kucing sebagai pengendalian hama. Dengan kucing memangsa tikus dan serangga kecil, membantu menjaga kebersihan rumah dan sebagai teman atau tujuannya di rumah. Kalau keuntungan dari tumbuhan itu contohnya jahe sama cabai. Kalau jahe untuk obat herbal, atau ada pun kerugiannya itu masa panennya lama, kerugian dari jahe. Terus cabai itu bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga dikala harga cabai melonjak tinggi, kerugiannya rentan terkena penyakit dan hama, Bu. Itu dari kesimpulan kelompok hari ini, Bu. Ya, baik, terima kasih Bella. Sama-sama, Bu. Jadi kita simpulkan ya. Minggu kemarin kan kita membahas tentang keuntungan hewan dan keuntungan tumbuhan. Jadi dari paparan kelompok 1 tadi, yaitu ada ayam. Ayam memperoleh telur dan daging dan sebagai sumber protein kita ya. Kemudian bisa juga untuk dikonsumsi sendiri atau dijual dan menghasilkan uang. Kemudian kotorannya juga bisa dijadikan pupuk kompos, misalnya dalam hal berkebun ya. Dan kedua ada
Kalau dijual juga menghasilkan uang. Ya, mempunyai harga tinggi. Kemudian tenaganya juga bisa dimanfaatkan nih dalam membajak sawah kan. Lalu keuntungan kambing. Kambing ini sama juga, sama seperti sapi. Dia memperoleh daging dan susu, dan jika dijual juga bisa menghasilkan nilai yang tinggi. Kotorannya juga sama tadi seperti ayam dan sapi, bisa dijadikan sebagai kompos. Kemudian ada si kucing nih. Jadi keuntungannya sebagai pengendalian hama, seperti misalnya ya ada tikus, ada serangga dan lain-lainnya. Jadi si kucing ini bisa membantu menjaga kebersihan rumah dan juga bisa sebagai teman atau hiburan. Jika kalian nih misalnya sedang galau ya, bisa dibuat dengan kucing. Karena kucing tidak akan bocor. Ya. Oke. Ibu ada soal pilihan ganda. Ya. Jadi dikerjakan ya. Dikerjakan dan jangan berisik. Ibu kelas dulu. Ada jumlah beda yang memperoleh Bagaimana kelas 3? Tugas kelompoknya sudah selesai? Coba si Audi paparkan apa kesimpulannya. Jadi kan di situ tadi kan soalnya suruh mengamati nih jalan apa saja yang dilalui ayam. Nah, untuk si ayam sampai ke rumah, itu jalannya tak. jadi jalan apa saja yang akan dilaluinya? Jadi ayam itu melewati beberapa jalan tuh. Yaitu yang pertama dia melewati jalan pelataran candi. Kemudian yang kedua juga melewati jalan lama. Ya. Oke, kita simpulkan ya bersama-sama. Jadi ayam itu berada di titik 1 atau di tengah sini. Untuk dia sampai ke titik 2 yaitu di rumah ayam, kita perlu nih mengamati. Jadi dari titik pertama ini yaitu di jalan pelataran candi, kemudian berjalan lurus, belok sedikit melewati sungai Kampar Kanan. Ya, di sini. Lalu lurus lagi melewati jalan lama dan sampai akhirnya ke rumah ayam. Terima kasih Alfi. Oke, Ibu ada tugas nih untuk kalian. Kerjakan ya. Dan jangan ribut. Ibu ke kelas sebelah dulu. Bagaimana sudah tugasnya? Sudah tuh. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Ya. Yang pertama itu ada Tumbuhan yang digunakan sebagai bahan pembajakan adalah cek bu jawabannya bu yakin. Nah, kemudian ada nomor 2. Contoh hewan yang menghasilkan madu adalah tawon, lebah. Kemudian nomor 3, contoh tumbuhan yang merugikan manusia karena pertumbuhannya tidak terkendali dan mengganggu ekosistem adalah Elang. salah. Nah, itu adalah eceng gondok. Tahu kan tanaman eceng gondok? Tahu. Ya. Kemudian selanjutnya itu ada keempat. Hewan berikut ini termasuk hewan peliharaan kecuali yaitu ada kucing, anjing, burung dan harimau. Harimau. Ya, benar.
Kemudian nomor 5, hewan yang dapat membahayakan manusia karena berbisa adalah yaitu ada sapi, lebah, kuda berbisa, dan ayam. Yang berbisa ya? Ya, Ular. iya benar. Oke, sampai sini ada yang perlu ditanyakan? Enggak, Bu. Ya, Ibu ke sebelah dulu ya. Ya. Bagaimana? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Iya. Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Di sini yaitu nomor 1, Dena adalah gambar yang menunjukkan tata letak. Suatu ruangan atau bangunan spesifik. Iya benar. Kemudian nomor 2, Dena membantu kita dalam titik-titik, lokasi dan arah suatu tempat. Memahami dulu. Ya, jadi Dena ini membantu kita memahami dalam lokasi dan arah suatu tempat ya. Nomor 3, salah satu kegunaan Dena adalah untuk merencanakan. Perjalanan. Iya. Yang lainnya gimana ini? Kok cuma Audi yang menjawab? Oke, bertanya. Sania, contoh Dena yang sering digunakan di sekolah adalah Dena titik-titik. Ya, benar. Jadi, contoh Dena yang sering digunakan di sekolah yaitu Dena kelas atau sekolah ya. Di materi pembelajaran minggu lalu kan sudah Ibu jelaskan ya. Jadi Denanya itu berbentuk begini ya. Bagaimana? Sampai sini ada yang ditanyakan? Sudah, Ibu. Oke, baik. Kecuali Mungkin sampai di sini saja ya. Materi kita hari ini kurang dan lebihnya Ibu minta maaf kepada Allah, Ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 3 boleh dipimpin doanya. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam